Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kita akan angkat kasus Idrus Ramli lagi, yaitu akidah aswaja, yaitu 50 sifat Allah, 20 sifat yang wajib bagi Allah. Jadi sifatnya wajib bagi Allah loh. Yang mewajibkan itu Idrus Ramli. Kemudian sifat mustahil bagi Allah. Kemudian sifat jaiz. Wow. Jadi kalau istiwa itu tidak jaiz. Nah, itu ya. Ini saya buka dari kajian Idrus Ramli, memang sudah lama di Malaysia, tapi memang sangat lucu. Karena kemudian akidah aswaja itu yaitu menurut pemahaman Idrus Ramli, bukan akidah aswaja yang sebenarnya. Atau lebih tepat kita katakan aswaja Indon, artinya versi Indonesia, atau aswaja Nusantara. Jadi aswaja Nusantara ini beda dengan aswaja aslinya. Ya, sebagaimana yang dikatakan Idrus Ramli lah, ciri-ciri aswaja itu yasinan, tahlilan, tawassulan, berkahan, ya istighosah, ya berbagai macam saman, teriak-teriak dan sebagainya. Banyaklah istilah aswaja versi Idrus Ramli itu. Nah, yang akan kita angkat aswaja versi Nabi. Kalau aswaja versi Nabi ini pasti anti ahlul bid'ah. Jadi boleh-boleh saja ya ngaku aswaja, tapi yaitu aswaja Indonesia atau aswaja Nusantara. Maksudnya ahlus sunnati wal jamaah model Nusantara, bukan model ahlus sunnah sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabatnya. Artinya kembaran juga tidak gitu. Tetapi yang benar itu adalah aswaja, apa ya namanya ya? Tepatnya kita katakan ya aswaja asmbleng. Asmbleng Jawa. Karena dari sisi sifat, benarkah aswaja itu menetapkan sifat Allah? Enggak pernah ya. Setahu saya tidak pernah ditetapkan sifat Allah itu. Apalagi kemudian dikatakan sifat wajib bagi Allah 20 misalnya. Sifat wajib bagi Allah 20 itu kemudian menjadi sifat Allah yang bikin manusia. Yang bikin kan manusia. Kemudian ditarik-tarik dengan menggunakan ayat-ayat membenarkan susunan sifat-sifat tadi gitu. Kalau berbicara sifat Allah, kita mengenal asma Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Allah itu, bagi Allah ada nama-nama yang baik. Fad'auhu biha, bermohonlah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang baik tersebut. Itu tawassul ya, tawassul dengan nama-nama Allah, bukan tawassul dengan kuburan apalagi orang mati. Karena dia dengan tegas mengatakan fad'auhu biha, bertawassullah dengan nama-nama Allah, bukan bertawassul dengan kuburan. Yaitu jadi
Asmaul Husna itu dari hadis yang diketahui, tetapi kalau dilihat di dalam Al-Quran banyak Asmaul Husna itu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beberapa ulama hadis hasan disebut innallaha tis'un wa tis'aina isman, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal masuk surga. Wah. Jadi tidak ada hadis innallaha isrina sifat man ahsaha dakhalal jannah. Misalnya bikin hadis sesungguhnya Allah punya 20 sifat, siapa yang menghafalnya masuk surga. Nggak ada itu. Tapi yang pasti yaitu hadis Nabi innallaha tis'un wa tis'aina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang banyak dinyanyikan itu kalau di Malaysia jadi lagu-lagu itu dulu juga pernah dilakukan oleh sekelompok Ikhwanul Muslimin Mesir ya. Tapi tidak perlulah dilakukan, tapi dijadikan fat'auhu biha, yaitu berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah tadi. Itu pasti dikabulkan menurut sebuah hadis kalau menggunakan nama-nama Allah. Yaitu Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ila akhir, panjang sampai 99. Khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fattahul alim. Lah itu terdapat di dalam biasanya kulitnya Al-Quran. Tetapi tidak ada satupun keterangan dari hadis kalau menghafal sifat 20 masuk surga. Bahkan tidak ada kewajiban menghafal sifat 20. Nah, setiap isim atau setiap nama Allah itu terkandung sifat. Kalau kita mensifatkan dengan sifat Allah yang sebenarnya itu, karena setiap nama itu terkandung sifat, maka nama-nama itu juga menjadi sifat Allah. Dari 99 nama itu. Lebih dari 20. Itu baru yang diketahui. Nah, jadi artinya kenapa? Banyak sifat Allah yang tidak pernah ada pada sifat 20. Jadi tidak ada gunanya mempelajari sifat 20 itu. Mendingan anak-anak kita suruh menghafal yaitu Asmaul Husna. Apa? Min kulli ismin sifatun. Jadi min kulli ismin sifatun. Setiap nama itu sifat, ada sifat Allah. Jadi min kulli ismin min sifatillah sifat. Setiap nama dari nama Allah itu sifat, ada sifat. Makanya kalau dikatakan sifat 20 itu janggal. Ya termasuk sifat Allah Ahad misalnya, itu kan Ahad sifat. Allah Maha Esa. Nah, itulah bedanya sifat Allah yang dibuat oleh Asy'ariyah dengan sifat Allah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Rasulullah. Sekaligus menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Ya sifatnya rahmat, ya rahman, rahmat. Itu enggak ada. Coba lihat di sifat 20 ada sifat rahmat, enggak ada itu. Nah, itulah kita kalau mau berbicara akidah Ahlus Sunnah. Bukan akidah abal-abal ya. Akidah yang benar-benar datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, beberapa sifat lainnya itu tidak pernah ditampilkan di dalam sifat akidah ya. Istiwa itu sifat Allah, yadun sifat Allah,
Yadun itu sifat Allah, ainun itu sifat Allah. Nah ini semua dibuang. Tapi dia herannya mau pakai Samiul Basir gitu. Kalau itu boleh katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau yadun nggak boleh. Lah karena itu juga sama dengan manusia. Lucu, mereka ini ahlus sunnah KW. Jadi kita pakai ahlus sunnah KW karena dia kalau Aswaja kan dikatakan oleh Aswaja itu salafi KW, ada salafi palsu. Kita sebut saja Aswaja KW gitu. Nah, barangkali itu jika kita mau berbicara Aswaja coba Aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Dulu saya itu tahun 2010 ya, 2010 tuh pernah bikin, yaitu asosiasi wajah-wajah Jahmiyah, itu Aswaja. Jadi karena apa? Mereka itu sebenarnya sebenarnya itu mewarisi ilmu Jahmiyah karena mentakwil ya. Jahmiyah ini serba takwil ya. Jadi Jahmiyah ini serba takwil. Takwilnya pun mengingkari para ulama yang banyak. Jadi benar juga Aswaja itu asosiasi wajah-wajah Jahmiyah. Ada asli warisan Jawa itu. Tapi ada juga ahlus sunnati wal jamaah. Jadi kita tinggal membedakan, yaitu ditafrik baina ahlus sunnati wal jamaah wa aswaja. Jadi wa aswaja. Jadi aswaja yang memiliki pengertian-pengertian bermacam-macam itu. Ya ahlus sunnah. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang dikatakan Idrus Ramli di Riau misalnya, bahwa ciri khas ahlus sunnah yasinan, tahlilan, itu pembodohan itu. Pembodohan umat diarahkan untuk tidak mengerti akidah yang benar sebenarnya. Dan sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah itu bukan permasalahan fikih seperti itu tadi, masalah yasinan dan sebagainya. Itu menambah ketololan saja menurut saya, bukan menambah kita menjadi cerdas. Itu ya. Jadi sungguh aneh. Tapi kita dengar kajian-kajian Idrus Ramli dulu ini ya. Bolehlah tinjau-tinjau dulu, nak tengok dewan tu kalau sesat ni, boleh tengok dulu. Mungkin dia dah pernah lalu tapi tak pernah masuk, ataupun dah pernah masuk tapi tak ingat mana satu dewannya. Dewannya sebelah ni je, sebelah depan bilik nikah ni, bangunan besar tu. InsyaAllah kita akan dekat luar untuk tunjuk tuan-tuan dan puan yang tak pernah. Jadi ngantuk, dan itu sifat benda. Nah, ya bagaimana itu? Oleh karena itu Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan orang yang menentukan atau menciptakannya. Gak perlu. Apa yang dimaksud dengan tidak perlu pada tempat dan orang yang menentukan? Itu ya. Di antara pembahasannya selalu ghaniyun 'anil 'alamin. Apa yang diartikan Allah Maha Kaya dibandingkan semesta alam. Kemudian dikatakan ghaniyun 'anil 'alamin, Allah tidak memerlukan tempat. Kayaknya janggal itu pengertiannya itu ya. Nah, pada kenyataannya Allah itu dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah melainkan illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka ini hanya diperintah beribadah kepada Allah. Perintah Allah itu kepadanya artinya itu iradah Allah kan, keinginan keperluan Allah. Allah membutuhkan umatnya untuk beribadah kepada Allah.
Artinya perintah itu kalau dipahami secara letterlek saja kita paham. Jangan dirubah-rubah dari bahasanya coba. Illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadanya. Tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepadanya. Allah, kalau di dalam hadis qudsi, dia menginginkan hambanya beribadah kepadanya. Kalimat ini kalimat keinginan Allah. Keinginan Allah itu artinya apa? Itu kalau mau berdiskusi tentang tempat. Keinginan Allah terhadap makhluknya, misalnya beribadah kepada Allah. Keinginan Allah yaitu memasukkan orang-orang yang berdosa ke neraka. Keinginan Allah memasukkan orang yang berbuat baik ke surga. Ini kalau mau logika ya. Niru-niru Idrus Ramli ya. Sebenarnya saya nggak suka logika itu. Tapi karena orang yang dihadapi saya itu adalah logika, jadi saya, kalau Allah dikatakan tadi tidak membutuhkan, apakah setiap tindakan Allah menciptakan manusia dan memerintahkan manusia itu, serta memasukkan manusia ke surga, memasukkan manusia ke neraka, kemudian menentukan nasib manusia masing-masing segalanya, apakah itu bukan tindakan Allah? Apakah af'al Allah itu, af'al Allah itu bukanlah kehendak Allah, kebutuhan Allah, keinginan Allah? Itu antum menerima sifat iradah, berarti keinginan Allah, kehendak Allah untuk menempati di mana saja itu masuk pada keinginan Allah, iradah itu. Jadi kalau Anda menolak itu berarti Anda harus tidak perlu jadi manusia, minta mati kepada Allah saja, itu tidak hadir ke dunia. Karena itu kehendak Allah, menciptakan manusia, diperintahkan bersujud dan sebagainya, dimasukkan ke neraka. Ini ya kalau mau berbicara berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ketika Allah dikatakan tidak membutuhkan, ketika Allah tidak dikatakan tidak memerlukan, kehadiran manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya beribadah kepadaku. Keinginan Allah. Atau inilah masyiatillah, kehendak Allah. Masyiatillah, keinginan Allah, kemauan Allah. Istiwa itu bisa kemauan Allah, keinginan Allah, masyiatillah. Tidak melanggar itu. Aneh. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak membutuhkan tempat, kalau itu adalah keinginan Allah. Kalau Anda mengatakan tidak membutuhkan, berarti tidak membutuhkan manusia juga. Tidak perlulah. Misalnya tadi itu ada aturan dari Quran dan Sunnah dan sebagainya. Lah tanya-tanya umat Islam diperintahkan rukuk dan sujud kepada Allah. Dan dinilai itu. Yang baik ibadahnya diterima, yang tidak baik ibadahnya tidak diterima. Nah begitu. Harusnya berpikirnya ke arah sana kalau memang mau berbicara tentang masyiatillah. Kalau mau berbicara tentang kehendak Allah. Jadi istilah tidak membutuhkan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Silahkan cari kata-kata tidak membutuhkan makhluknya. Atau cari hadis Nabi bahwa Allah tidak membutuhkan makhluknya. Yang jelas-jelas mengatakan tidak membutuhkan makhluknya gitu. Tidak membutuhkan tempat. Bukan pendapat ya. Silahkan cari Allah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak membutuhkan tempat. Di dalam Al-Quran misalnya.
Allahu ghaniyul 'anil makan. Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau tadi dikatakan Allah ghaniyun 'anil alamin, Allah tidak membutuhkan makhluk. Loh, kalau tidak membutuhkan makhluk, kalau diartikan begitu ya mengikuti cara berpikir konyol gitu. Mengikuti cara berpikir konyol. Ya kalau begitu tidak perlu menciptakan makhluk. Ini kita kalau mau main logika. Kalau mau main logika. Logika jongkok, logika KW, aswaja KW. Jadi seperti itu pemikirannya. Ini barangkali ya sekedar mengusik bagaimana kita berpikir Islami yang benar itu. Sehingga benar-benar sunnah. Bukan lari dari pendapat ke pendapat, bukan lari dari pendapat ke pendapat, lari dari pendapat. Kalau begitu mah semua orang akhirnya beragama pendapat saja, nggak usah beragama Quran dan As-Sunnah itu. Akhirnya keluar kita itu dari Islam. Karena Islam hanyalah pendapat-pendapat saja itu. Itu yang membahayakan. Pantas katanya orang di luar Islam, umat Islam saling pondok-pondokan begini itu. Karena apa? Agamanya agama para pendapat. Yang tentu saja ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Seharusnya kalau kajian itu kembali kepada Quran, bukan ditafsirkan secara akliun semata gitu. Tapi melihat penjabaran para ulama-ulama dari berbagai kelas, bukan hanya dari golongannya, bukan dari satu arah yang sifatnya antitesis. Kalau antitesis yang dipakai untuk menyerang lawannya itu sudah tidak menunjukkan bahwa dia golongan ahlu sunnati wal jamaah yang dikenal dengan wasitiyah. Jadi wasatiyah itu bukan begitu. Coba silakan, siapa yang membenarkan takwil dari ahlu sunnah wal jamaah? Siapa saja. Dan kita angkat bersama-sama berapa banyak ulama dahulu kala yang tidak suka takwil. Kenapa cuma yang takwil saja diambil? Ahlu sunnah wal jamaah model apa namanya itu? Kalau hanya mengambil yang takwil saja, yang tidak takwil gak diambil. Nah, inilah yang bisa menjadi permasalahan besar di kalangan umat Islam. Mengapa kemudian antara takwil dengan tidak takwil itu dipadukan? Mana yang lebih kuat gitu? Nanti saya itu akan secara khusus membandingkan ulama takwil dan ulama tidak takwil. Siapa yang menganut takwil? Apakah ahlus sunnah kebanyakan? Tidak. Yang menganut takwil kebanyakan dianut oleh orang-orang di luar ahlus sunnati wal jamaah, terutama gembongnya yaitu Mu'tazilah. Kalau ahlus sunnati wal jamaah, ta'wil pun itu tidak seperti yang berkembang di kalangan mereka gitu. Yang mereka ini umumnya dulu tuh satu contoh, ketika Idrus Ramli menakwilkan istiwa dengan kahara dan malak, itu nyata sekali terdapat di dalam kitab Jahmiyah, bukan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi bagaimana takwil? Jelas sekali apa yang dikatakan Idrus Ramli itu bukan aswaja dia, suara Jahmiyah. Ini barangkali dari saya. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.